Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi, yaitu materinya kita akan belajar tentang perangkat jaringan dalam internet. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian jaringan komputer. Hubungan antara dua komputer atau lebih yang ditujukan untuk berbagai informasi atau berbagai perangkat keras. Jadi pengertian jaringan komputer yaitu hubungan antara dua komputer atau lebih yang ditujukan untuk berbagai informasi atau berbagai perangkat keras. Nah, seperti ini model gambarnya ya. Jadi ada beberapa komputer yang terhubung dalam satu perangkat jaringan. Jadi beberapa perangkat keras yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi di sini baik itu bentuknya komputer ataupun laptop. Nah, kita akan mengenal yang namanya LAN, yaitu Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang paling kecil yang terdiri dari minimal dua komputer. Nah, LAN ini biasanya digunakan di lingkungan perkantoran, kursus-kursus, sekolah, perusahaan, atau perumahan. Jadi dia terdiri dari minimal dua komputer LAN tersebut ya, sehingga terhubung menggunakan kabel. Biasanya menggunakan kabel. Jika tidak menggunakan kabel, berarti menggunakan wireless ataupun jaringan WiFi. Untuk mempermudah dalam pola hubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya, LAN memiliki beberapa pola yang disebut dengan topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu topologi fisik dan topologi logika. Ya, jadi ini tentang topologi jaringan. Kita akan belajar tentang topologi jaringan. Yang pertama, kita pelajari topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh klien dan server dihubungkan. Nah, keunggulannya, penambahan komputer baru mudah dilakukan nih dalam topologi bus. Lalu, sambungan kabel sederhana dan hemat kabel. Sedangkan kelemahannya, di sini lalu lintas datanya sangat padat karena menggunakan kabel yang sederhana dan kabelnya hemat. Lalu selanjutnya, jika salah satu klien rusak, sistem tidak berfungsi dan sulit mendeteksi. Jadi kalau misalkan ada salah satu sistem ataupun perangkat yang rusak, nah di sini sulit terdeteksi perangkat mana yang rusaknya ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, tidak efektif untuk jarak jauh. Kenapa tidak efektif dengan jarak jauh? Karena ini menggunakan kabel. Jadi tidak bisa digunakan untuk jarak jauh, tidak bisa menggunakan sinyal ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang topologi star. Pada topologi star, masing-masing klien dihubungkan secara langsung ke server melalui hub atau switch. Nah, di sini keunggulannya, semua klien terhubung ke pusat server yang menyebabkan kontrol terpusat. Kontrolnya jadi terpusat ya. Pemasangan dan penambahan kabel menjadi mudah dan paling fleksibel. Jika salah satu klien mengalami gangguan, tidak akan mengganggu klien yang lainnya. Kelemahannya, karena kontrol terpusat, maka elemen hub atau switchnya kritis. Maksudnya kritis itu jika kontrol terpusatnya rusak, maka semua akan terganggu. Lalu lebih boros kabel. Nah, ini contoh gambar hub. Jadi sebenarnya ini lebih ke seperti portable WiFi yang kalian lihat di belakangnya ya. Di sana ada colokan, di bagian belakangnya ini ada colokan kabel LAN. Ada berwarna kuning dan berwarna putih.
Biasanya yang berwarna putih ini adalah yang dari pusat listriknya ke bagian WiFi. Lalu bagian yang kuningnya ini adalah dari WiFi ke komputer. Lalu ada topologi ring. Di dalam topologi ring, setiap klien ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak sesuai, maka informasi akan dilewatkan atau diteruskan ke komputer yang lain. Lanjutannya, keunggulan dari topologi ring sendiri, pertama, tidak akan terjadi tabrakan arus data seperti pada bus. Ini tadi topologi bus ya, lebih hemat kabel. Lalu kekurangannya ataupun kelemahannya, jika terjadi gangguan di salah satu tempat, seluruh jaringan akan ikut terganggu. Lalu penambahan komputer baru lebih sulit dan peka terhadap kesalahan, jadi lebih sensitif kalau topologi ring ini. Nah, ini bentuk-bentuk dari topologi jaringan komputer. Jika topologi bus bentuknya seperti ini ya. Jadi kabel yang berjalan dan masuk ke komputer masing-masing. Lalu sedangkan topologi ring bentuknya seperti ini ya, seperti cincin. Topologi bintang ataupun topologi star bentuknya seperti bintang. Lalu ada lagi cabang dari topologi starnya. Nah, di sini juga ada bentuk mesh topologi. Nah, kita langsung masuk ke latihan soal. Pertama, apa yang dimaksud pengertian jaringan komputer. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga, sebutkan macam-macam topologi dalam jaringan. Yang keempat, sebutkan keunggulan topologi ring. Ya, baik, demikian belajar teknologi informasi dan komunikasi tentang jaringan komputer dalam jaringan internet dalam komputer maksudnya ya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.